Jadi secara umum penyakit ini dibagi menjadi dua, yaitu jenis diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Jadi diabetes tipe 1 itu terjadi karena sistem kekebalan tubuh si penderita menyerang dan menghancurkan sel-sel pankreas yang memproduksi insulin. Sedangkan diabetes tipe 2 yaitu merupakan jenis diabetes yang sering terjadi, biasanya karena kelebihan berat badan dan paling sering muncul pertama kali pada orang yang berusia di atas 40 tahun. Nah, kedua jenis diabetes ini dapat menyebabkan komplikasi yang serius, tetapi menjadi tidak terlalu parah apabila memperoleh pengobatan yang baik dan rutin. Selain perawatan profesional dari tim medis, pemahaman tentang pengelolaan diabetes juga sangat penting agar gula dalam darah tetap terkontrol dan komplikasi dapat diperlambat. Hai teman-teman, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang tanda dan gejala untuk penyakit diabetes mellitus. Yuk, mari kita simak. Saat seseorang pertama kali terkena penyakit diabetes mellitus, yaitu yang pertama, sering merasa haus, sering buang air kecil. Alasannya karena selalu mengeluarkan banyak air seni, dan menjadi haus alasannya karena gula darah bocor ke dalam urin seseorang yang mengeluarkan air ekstra melalui ginjal. Yang ketiga, seseorang selalu merasa kelelahan, penurunan berat badan, dan perasaan tidak enak badan secara umum. Gejala cenderung berkembang cukup cepat, selama beberapa hari atau minggu untuk penderita diabetes mellitus tipe 1. Diabetes mellitus tipe 2 berkembang jauh lebih lambat dan gejala mungkin tidak dirasakan atau tidak ada pada seseorang penderita DM tipe 2 selama beberapa tahun. Ini berarti bahwa penderita DM tipe 2 mungkin sudah mengalami komplikasi diabetes sebelumnya saat didiagnosa diabetes ditegakkan untuk pertama kalinya. Adapun jenis-jenis diabetes mellitus, yaitu yang pertama diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 2, pradiabetes, dan diabetes gestasional atau diabetes pada kehamilan. Pada diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2, tanda-tanda dan gejalanya yaitu yang pertama, penglihatan kabur, sering merasa haus secara berlebihan, selalu membuang air kecil pada malam hari secara sering atau berlebihan, cepat mengantuk, penurunan berat badan, cepat lelah dan cepat lapar, proses penyembuhan luka yang buruk, munculnya rasa nyeri yang buruk atau tidak sembuh-sembuh, sering merasa lapar secara berlebihan, lemas, sering mengalami infeksi, misalnya gusi, kulit, vagina, atau dan lain sebagainya, berkurangnya massa otot. Selanjutnya kita cari tahu yuk apa saja sih faktor resiko terjadinya penyakit diabetes mellitus atau DM. Nah, jadi secara umum faktor resiko terjadinya penyakit diabetes mellitus atau DM itu terdapat dua faktor. Yang pertama yaitu faktor yang dapat diubah, dan yang kedua yaitu faktor yang tidak dapat diubah. Baik, kita bahas faktor yang dapat diubah terlebih dahulu ya. Nah teman-teman, faktor risiko yang dapat diubah ini erat kaitannya dengan perilaku kehidupan sehari-hari atau gaya hidup kita. Seperti gaya hidup yang tidak sehat, itu kelebihan berat badan atau obesitas, kemudian hipertensi atau tekanan darah tinggi, kurang aktivitas fisik, merokok, mempunyai riwayat kolesterol, dan pola makan yang tidak sehat, seperti kelebihan makanan yang mengandung gula ataupun rendah serat, misalnya banyak mengonsumsi minuman yang mempunyai banyak pemanis, atau mengonsumsi nasi dengan porsi yang berlebihan. Nah, itu bisa meningkatkan terjadinya penderita diabetes. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu ada faktor resiko yang tidak dapat diubah. Nah, faktor ini biasanya itu terjadi dari bawaan seseorang tersebut, seperti usia yang di atas 45 tahun,
bayi berat lahirnya yaitu kurang dari 2,5 kg dan riwayat melahirkan bayi dengan berat badan lebih dari 4 kg. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komplikasi diabetes. Diabetes dapat menyebabkan masalah lain, terutama untuk yang sudah injeksi insulin berulang. Jika sudah terjadi infeksi, dibutuhkan waktu yang agak lama untuk sembuh. Ini akan terjadi jika gula darah tidak terkontrol. Jika gula darah tidak terkontrol dengan baik, ini dapat membuat tubuh Anda dehidrasi dan kelelahan. Hal ini mungkin dapat membuat Anda mengalami penyakit lain yang serius, terutama untuk diabetes tipe 1. Kadar gula darah yang sangat tinggi bisa menyebabkan penyakit serius lainnya seperti infeksi. Orang dengan penyakit diabetes yang menggunakan injeksi insulin harus disesuaikan penggunaan dosis insulinnya, terutama untuk menjaga kadar gula darah berada pada tahap normal. Kondisi yang perlu mendapat perhatian khusus yaitu hipoglikemia, di mana kadar gula darah ini dapat membuat Anda berkeringat, dada terasa berdebar, pusing, bingung, dan merasa sakit. Perawatan darurat hipoglikemia adalah dengan minum air gula atau minuman yang manis, dan bila tidak sadar, perlu perawatan segera di rumah sakit. Selanjutnya kita akan membahas pencegahan penyakit diabetes mellitus. Untuk mengurangi resiko penyakit diabetes tipe 1 dan 2, kita bisa melakukan dengan cara antara lain. Yang pertama, mengatur pola makan yang sehat. Bagaimana sih mengatur pola sehat itu? Apa sih yang diatur? Mau tahu? Kita simak. Yuk. Yang pertama, kita harus menjaga karbohidrat. Karbohidrat sederhana dan kompleks. Sedangkan karbohidrat sederhana, kita harus menghindari makanan yang manis seperti gula, madu, dan sirup. Kalau karbohidrat kompleks, ya kita harus dibatasi memakan nasi, jagung, kentang, ataupun yang berat-berat. Kita juga harus dibatasi untuk menggunakan garam bagi yang menderita diabetes mellitus. Jangan terlalu banyak menggunakan natrium atau garam. Dan untuk protein itu bisa kita seperti makan kacang-kacangan, ikan, tempe, tahu gitu. Dan untuk lemaknya kita bisa menggunakan minyak zaitun, ikan laut seperti salmon, dan minyak dari alpukat. Dan kedua, untuk mencegah diabetes mellitus kita bisa mengatur olahraga dengan secara teratur dan rutin. Kita bisa melakukan dengan senam kaki pada penyakit diabetes mellitus. Senam kaki juga dapat membantu memperbaiki siklus darah dan memperkuat otot-otot kecil dan mencegah terjadinya kelainan bentuk kaki. Bisa dilakukan dengan berdiri, duduk, ataupun tiduran. Senam kaki juga dapat dilakukan dengan gerakan sendi-sendi, kita mengangkat kaki atau menurunkan kaki. Terus juga kita bisa memutarkan jari-jari kaki dan berdiri dengan tumit kaki. Yang ketiga, mengelola stres dengan baik gitu. Ya maksudnya jangan terlalu memikirkan apa yang kita sudah alami gitu. Misal kita ya karena udah menderita seperti ini, kakinya seperti ini, kita tidak bisa melakukan apapun. Itu jangan, karena itu bisa membuat kita beresiko tinggi. Kita terakhir untuk melakukan pencegahan diabetes mellitus, yaitu melakukan pengecekan gula darah setiap kali secara rutin gitu. Bisa juga di apotek kalau apoteknya ada alat untuk pengecekan gula darah, atau kita langsung ke dokter ataupun ke rumah sakit untuk mengecek saja gula darah. Karena mengecek gula darah itu penting. Terlalu tinggi gula darahnya pasti kita berisiko juga. Sekian dari penjelasan saya tentang pencegahan diabetes mellitus. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang kalian kurang pahami, bisa tanyakan kembali. Terima kasih. Sampai jumpa.